Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tiga saham yaitu saham IRA, ASA, dan Excel. Dan tim analisis kajian saham dipublish ini dan dianalisis Kamis 5 Mei 2022. Kita langsung masuk ke saham yang pertama yaitu IRA. IRA, saham Itama Ranuraya, didirikan pada tanggal 30 November 1989. Perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan besar, alat laboratorium, farmasi, dan kedokteran. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial 22 Juli 2002. Perusahaan mendistribusikan produk-produk beberapa prinsipal besar, yaitu ADS, obat diagnostik, Terumo, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini sektor IRA berada di healthcare ya, dan subsektornya healthcare equipment and provider. Dan dia listing 15 Oktober 2019 dengan IPO price-nya 374 dan IPO share-nya sebanyak 800 juta lembar saham. Dan shareholdernya dikuasai kebanyakan 75,91%, yaitu PT Global Dinamika Kencana, lalu PT Numedik Jaya 5%, masyarakat hanya 16,6%. Yang artinya shareholder utamanya itu punya kuasa untuk menaik dan menurunkan harganya secara signifikan ya. Dan ini menarik untuk trading maupun untuk investing dalam hal shareholdernya ya. Dan kita lihat di sini ada kepemilikan saham oleh komisaris sebanyak 0,01% atau 203 lembar saham. Dan secara fundamental kita bisa lihat di sini market cap-nya sebanyak 2 triliun ya, sebanyak 2 triliun. Dan kalau kita lihat bagaimana net profit dia itu sebanyak 112 miliar tahun 2021-2022 belum keluar deh ya. Dan mengalami kenaikan 2 kali lipat dari 2019 naik ke 2020 2 kali lipat dan 2021 ini naik lagi 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Mungkin karena terdampak juga pandemi Covid yang menguntungkan sektor farmasi dan juga sektor medis ya, termasuk alat-alat medisnya. Dari segi IPS-nya juga earning per share-nya dari 20 jadi 37, lalu dari 37 naik 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat yaitu menjadi 70. Itu bagus sekali untuk sebuah saham ya. Dan PBV-nya, price book value-nya di sini mengalami penurunan yang artinya jauh lebih bagus dibandingkan yang 2020. Tapi tidak jauh berbeda dengan 2019 yang artinya pergerakan normalnya sekitar 4 kalinya ya. Price book value-nya atau harga bukunya 4 kali 4,61 kalinya. Sedangkan return on equity-nya atau bagaimana perusahaan itu mendapatkan return berdasarkan equity-nya itu 22%, yang artinya hampir lebih dari 20% ya, atau seperempat dari total equity-nya. Dari total equity-nya 22%. Dari 14, 24 dan turun menjadi 22 dan penurunannya juga tidak terlalu signifikan ya dari 2020 sampai 2021 dan itu menunjukkan hal yang bagus dan cukup menarik untuk investor ya. Nanti kita bandingkan dengan sektor yang sama dengan emiten yang berbeda. Lalu hutangnya ini juga bagus sekali. Yang tadi 0,3 naik di atas 1 lalu turun lagi menjadi di bawah 1, hampir setengah dari total equity-nya ya. Dan ini menarik sekali untuk IRA. Kalau kita bandingkan dari segi net profit-nya dengan emiten yang sama, dia IRA 8%, UNTR 15%. Tapi kalau kita bandingin dengan KF, Kalbev, dan Sido, ya setidaknya IRA masih jauh lebih baik daripada KF ya. Lalu dari segi PBV-nya kita bandingin di sini 4,6, 1, 7, 5, 1,1, 3,4, 8,5. Yang artinya tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Dan debt equity-nya juga bisa dibilang
ya masih lebih tinggi sih dibandingkan dengan KF dan Kalbev ya. Dan juga Sido, Entek masih lebih tinggi, hanya dia lebih unggul dari AMRT yang equity-nya, utangnya itu di 2 kali dari equity-nya. Kalau kita lihat secara keseluruhan fundamentalnya, IRA menarik untuk menjadi investasi walaupun hanya keuntungannya hanya sekitar 100 miliaran ya, tapi dari segi IPS-nya, PBV-nya, dan juga return on equity-nya ini masih membukukan profit dan masih menarik untuk menjadi investasi ya. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana dari pergerakan holdernya. Dari tanggal 4 Desember 2020 di sini ya. Di sini bisa dilihat bagaimana CCNI, CS, CG, OD, KK, DR, GR dan sebagainya dia mengumpulkan jumlah sahamnya sebanyak 103.000 lot saham, 85.000 dan seterusnya di harga 2000-an sampai 2100 lah ya. 2000 sampai 2050 sampai 2250 mungkin kalau kita ratain ya. Dan yang menjual di sini kebanyakan ya retail ya, JP, MG, CP, YPMG ini bandar ya. Bandar yang pakai broker retail ya. Dan dari segi bandarmologi ya masih menarik harganya karena harga sekarang itu di 1445, artinya berada di bawah rataan holder dari tanggal 4 Desember 2020. Sekarang kalau kita lihat dari tanggal 24 November 2021 atau ketika penurunan terakhir kenaikan di sini nih dan penurunan terakhir ini belum diubah ya. Di sini ya. Kenaikan dan penurunan terakhir. Di sini kita bisa lihat YP, OD, ZP, KK, KZ, CS dan seterusnya di angka 1930 sampai 1000 sampai 2000 lah ya. Ya artinya juga masih berada di bawah rataan holders yang megang sekarang. Oke, sekarang kita lihat dari segi teknikalnya saham IRA. Di sini saham IRA kita bisa lihat dari kenaikan 24 November ya. 24 November tuh di sini nih. 24 November di sini ya, kenaikan di sini nih 24 November. Ya, di sini. Dari 24 November 2021 ini 4 Desember 2020 berarti di sini ya. 4 Desember 2020 nih kenaikan di sininya. 4 Desember 2020 kenaikan tertingginya. Dia average-nya di sini nih. Dan sekarang harga masih di bawah average holder dari tanggal 4 Desember dan dari tanggal 24 November itu di sini ya. Di angka 1920-an. Artinya sekarang harga masih di sini. Dan kalau kita lihat dari segi teknikalnya di sini ada resisten, ada resisten di sini ada resisten dan ini adalah resisten. Ini resisten average buy. Ya. Ini resisten average buy 1920-an. Dan ini adalah resisten average buy yang ini. Jadi kalau ingin trading mungkin bisa trading jangka 2 pekan sampai 1 bulan lah ya. Itu mungkin targetnya segini nih untuk swing trading. Target pertama di 1590, target kedua di sini nih. Di sini di 1695 naik 17%. Target ketiga di sini 17,62%. Target keempat di sini 1835 yaitu 23% dan target keempat di sini ya. Mungkin sampai sini mungkin ya. Jadi masih punya peluang. Jadi kalau Anda ingin beli silahkan beli ini. Posisi sekarang masih bagus. Di sini juga stokastiknya golden cross, di sini juga sudah jenuh jual ya. Sudah jenuh jual juga, trennya juga sudah mulai ada indikasi pelemahan, tren turunnya. Jadi silakan Anda ingin trading untuk swing trading 1 bulan sampai 2 bulan dengan target profit yang tadi ya. Target profit 1 di sini, target profit 2 di sini, target profit 3 di sini.
Target profit 4 di sini ya. Target profit 5 ya di sini. Dan target profit 6 yang ini. Seperti itu. Jadi silahkan Anda kalau ingin investing juga masih menarik karena sekarang berada di support terkuatnya ya. Di sini ada support kuatnya. Jadi ini menarik untuk Ira untuk trading maupun investing. Investing berapa lama? Ya mungkin sekitar 3 bulan, 6 bulan itu juga masih bagus. Nah, tapi kalau dia jebol support yang ini nih lebih baik lepas dulu. Lepas dulu kalau dia jebol support yang 1400 dan tunggu di support berikutnya itu di sini nih. Ya. Di sekitar 1290 sampai 1235 ya. Kita ambil di sini lah. Nah, ini support berikutnya. Jadi silakan Anda ingin trading ataupun untuk investing dipersilahkan. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas saham ASA. Saham ASA, PT Adi Sarana Armada Tbk adalah perusahaan jasa transportasi di Indonesia, menjadikan solusi transportasi yang mencakup penyewaan mobil untuk perorangan maupun perusahaan, transporter logistik, dan layanan manajemen pengemudi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil tahun 2003. Antra Aja merupakan anak perusahaan dari ASA. Ya, kita sama tahu ya, Antra Aja. Sektornya transportasi dan logistik, subsektornya transportasi. Listing date-nya 12 November 2012 atau 10 tahun yang lalu. Nominalnya 100. IPO price-nya 390 dan IPO share-nya 1,36 miliar lembar saham. Di sini yang memiliki PT Adi Dinamaka Investindo 23,89%, PT Daya Adi Cipta Mustika 18,27%, Dr. Andes Projo Sunarionto 19,53%, lumayan besar sekali. Dan masyarakat hampir 50%. Dan ya pergerakannya tergantung, kalau bandarnya dia nguasain barang itu akan bagus, akan memudahkan. Jadi PR-nya kalau ingin barang ini sahamnya ini punya kenaikan signifikan, ya berarti barang yang ada di masyarakat harus dikendalikan oleh broker bandar ya. Ditambah juga dengan pemilik sahamnya. Dan di sini kepemilikan saham oleh komisaris lumayan besar juga 9,5%, 3,05%, 9,53% dan seterusnya. Dari segi fundamental sekarang kita lihat bagaimana market cap-nya di sini. Dia market cap-nya 9 apa nih? 9 M lah ya. 9 triliun, 9 triliun di sini. 9 triliun market cap-nya dan tinggi sekali, besar sekali. Net profit-nya 142 M ya. Dia mengalami dari 62 lalu kemudian 103 naik lagi menjadi 143, 2019 110, penurunan mungkin karena Covid 2020 ya. Lalu dia kembali lagi 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi 140. Kalau kita lihat secara trennya ya cenderung mengalami kenaikan ya. Walaupun di 2021 2020 mengalami penurunan. Lalu IPS-nya di sini dari segi earning per share-nya dia terus mengalami kenaikan dan ini bagus, konsisten secara trennya mengalami kenaikan. PBV-nya juga di sini menjadi lebih mahal ya, dari 0,7 menjadi 1,8. Artinya harga bukunya itu 5 kali ya. Harga sekarang daripada harga buku itu 5 kali daripada harga bukunya. Dan itu termasuk nanti kita bandingin ya. Kalau kita lihat di sini ya semakin mahal harganya. Lalu return on equity-nya di sini dia ya cenderung stuck ya dari 6 10 ya karena Covid mungkin tahun 2020 kemarin. Lalu kita lihat dari segi utang ya. Debt equity-nya ini cukup banyak hutangnya ya. Nah, ini perlu digarisbawahi nih untuk hutangnya. Hampir 2,5 jadi total equity-nya. Sekarang kita lihat dibandingkan dengan perusahaan di sektor yang sama. Dari net profit-nya, net profit margin-nya 2%, 4%. Ya kalau kita lihat paling jelek ya net profit margin-nya. Lalu kemudian price earning ratio-nya, PER-nya ya. Price earning ratio-nya di sini kita lihat dia 64 kali. Wow, mahal sekali. PBV-nya juga paling mahal, ada Tebik
yang mengalahkannya. Oh salah, sorry, mana tadi, PBV 5116, iya benar, ada Tebik yang mengalahkannya dan DMMX. Dibandingkan DMMX si cepat ya masih lebih bagus lah dari segi price book value-nya. Lalu dari segi hutangnya di sini, ya kalau kita lihat di sektor yang sama memang hutangnya gede-gede ya. Kecuali Pegas di sini, lalu kemudian DMMX ini bagus DMMX. Yang artinya semakin banyak hutang ya otomatis profit yang dibagikan ya semakin kecil. Nah, itu perlu dijadikan pertimbangan. Tapi secara keseluruhan selama dia membukukan profit yang positif, dia masih menarik dari segi fundamentalnya. Tapi kalau kita lihat di sini ya sudah lumayan mahal, makanya nanti kita lihat dari segi shareholdernya ya. Kita lihat di sini pemegang sahamnya dari tanggal 14 Desember 2020. Kalau kita lihat trennya, dia sempat naik tren, lalu kemudian patah tren, dan sekarang sedang sideways ya, sedang cenderung sideways. Di sini kita lihat yang mendominasi adalah broker asing ya, YU, lalu kemudian AK, ABK, CS di harga 2.200 sampai 2.600 ya. Dan sekarang harga ada di 2.550. Artinya ya sekarang berada di atas harga shareholder dari tanggal 14 Desember 2020. Sekarang kita lihat dari pemegang saham dari tanggal 9 Maret 2022 ya, atau kenaikan terakhirnya, kenaikan swing terakhirnya. Di sini kita lihat RF broker asingnya, yang lain adalah broker lokal. Di sini di harga 2.400, 2.500 dan sekarang berada di support shareholder pemegang saham dari tanggal 9 Maret ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi teknikalnya bagaimana ASA. Ya, di sini ya bisa tampak di sini dari dia rally dari 7 Desember 2020 lalu kemudian patah trennya di sini nih 8 Oktober 2021 lalu kemudian sideways dan downtrend dia ya. Downtrend di sini. Dan kalau kita lihat di sini dia membentuk rectangle ya. Nah, kalau seperti ini rectangle ini bisa menjadi pola kelanjutan nih. Ya, dia punya potensi dia turun lagi. Di sini ada support ya. Sini ada support, di sini ada support juga. Dan resistennya ada di sekarang berada di resisten ya, resisten 1. Dia sedang menghadapi resistennya, lalu kemudian di sini ada resisten 2 nih. Ya, resisten 2. Resisten 2 di sini. Resisten 2 dan resisten 3. Jadi dari segi teknikalnya di sini dia berada dalam fase sideways, cuman dia cenderung naik ke atas. Nah, di sini kalau ingin trading ya gunakan manfaatkan momentum pantulan ini nih. Pantulan ini sampai ke paling tinggi di sini ya, 17% kalau pengen swing trading. Nah, di sini juga, di sini kemungkinan besok di awal pembukaan market ya ada dua kemungkinan, apakah dia hijau atau merah. Kalau dia merah ya merah, mungkin koreksi sebentar lalu kemudian dia melanjutkan kenaikan sampai sini nih. Sampai sini. Jadi punya peluang untuk swing trading, tapi harus hati-hati karena dia berada di fase downtrendnya karena MA 200-nya ini masih di bawahnya ya, masih di atasnya sorry. Jadi hati-hati ada kemungkinan dia melanjutkan downtrendnya. Jadi kalau dia jebol di sini nih di rectangle ini, silakan 2 sampai 4 tick dari rectangle ini silakan dikeluar dulu, nanti tunggu di sini dan juga bisa juga di sini dan juga bisa juga di sini. Itu untuk dari segi ASA. Kita lihat dari segi di sini stokastik juga golden cross menandakan ada jenuh jual ya. Yang ada indikasi ya dia swing dulu di sini nih di dalam koridor rectangle ini.
Dan tapi dari segi trennya di sini sudah mulai dead cross nih. Nah, ini perlu hati-hati makanya tadi. Kalaupun ingin masuk, tunggu besok. Kalau merah, ya silahkan beli kalau merah. Tapi kalau hijau, ya silahkan beli juga. Tapi hati-hati, pasang di sekitar 2450 untuk 2400 deh ya, untuk cut loss-nya atau stop loss-nya. Yaitu dari segi teknikalnya untuk ASA. Oke, selanjutnya kita bahas untuk Excel ya. Oke, untuk Excel kita sama-sama tahu ya, di sini adalah provider internet dan juga kartu SIM ya. XL Axiata untuk menyediakan layanan telekomunikasi atau jaringan telekomunikasi dan atau layanan multimedia. Pemegang saham mayoritas perusahaan adalah Axia Investment Indonesia. Adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Axiata Investment Limited. Axiata Investment Limited merupakan anak perusahaan Axiata Group Berhad. Nah, di sini kita lihat sektornya infrastruktur, subsektornya telekomunikasi, IPO price-nya 2000. Luar biasa 2000 IPO price-nya. IPO share-nya dia 1,43 miliar lembar saham ya. Lalu kita lihat di sini 61% Axiata Investment, masyarakatnya hanya 38%, saham treasury-nya 0,53%. Dan kalau kita perhatikan harga sekarang sudah di atas ya harga IPO-nya berarti. Nah, di sini masih lumayan bagus kalau memang masyarakat dipegang banyak oleh broker bandar ya. Oke, kita lihat dari segi fundamental dulu. Dari segi fundamental di sini net profit dari 2016 hanya 375 M, lalu kemudian turun 2018 mungkin karena dia punya hutang kali ya. Lalu naik jadi 700 M, menjadi lalu turun 2020. Seharusnya pas Covid dia naik dong ya, karena ini kan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan ya mungkin ini nih baru dia menuai profit yang sangat besar sekali, yaitu 1,2 triliun rupiah. 1,2 triliun rupiah ya. IPS-nya juga kita lihat di sini dia dari 35 sempat minus 66 lalu turun 34 jadi 120. Ini besar sekali IPS-nya. Bagus sekali. Lalu PER-nya di sini juga kita lihat ya mengalami penurunan dan artinya itu ya bagus ya. Price earning ratio-nya. Lalu PBV-nya dia juga 1,7 cenderung ya kalaupun mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan dan masih mungkin kategori wajar karena juga book value-nya juga profitnya juga lumayan tinggi ya. ROE-nya, return on equity-nya di sini mengalami kenaikan dan itu bagus sekali. Jadi untuk secara fundamentalnya, lalu kita lihat hutangnya 2,6. Wah, ini di atas equity-nya 2 kali lipat, hampir 2,5 kali lipatnya ya, lebih dari 2,5 kali lipatnya Yang artinya ya hutangnya lumayan banyak juga. Tapi dari segi fundamental secara keseluruhan ini bagus untuk investasi. Lalu kita lihat di sini dari segi market cap-nya dibandingkan dengan Telkom, dengan Indosat, dengan Friend, ya dia kalah dari Indosat, dari menang dari Friend. Ya bisa dibilang anak ketiga lah ya. Anak ketiga kalau kita lihat dari semuanya. Lalu dari segi PBV-nya 1,7, 2 yang artinya ya angka yang normal bahkan lebih bagus daripada saingannya itu Indosat. Yaitu dari segi book value-nya ya. Lalu dari segi return on equity-nya kita lihat di sini 6, 17, 17, 28. Yang artinya positif bahkan lebih bagus daripada Indosat ya return on equity-nya. Lalu kita lihat utangnya 2,6. Sini ya artinya wajar hutang yang dimiliki. Jadi secara komparasi masih terkategori wajar dan secara fundamental bagus untuk SKL. Dan kalau kita lihat dari pergerakannya dari tanggal 20 Maret 2020 sampai hari ini yaitu 5 Mei 2022 itu banyak mengakumulasi CC, BB, BK, PD, KZ, AI, AK, TP, AZ, KI dan CS dan asingnya ada BB, BK, AI dan CS ya di sini. Di angka 2.500 sampai 2.700. Kita anggap aja 2.500 sampai 2.700 dan harganya sekarang sudah di atas dari average buy
dari tanggal 20 Maret 2020. Oke, sekarang kita lihat dari kenaikan yang ada di sini, yaitu 18 Mei 2021 di sini di angka 2800, 2900, 2700 ya, berarti berada di atas sedikit ya. Di sini berarti nih. Oh, di sini berarti nih average buy-nya nih. Makanya membentuk membentuk akumulasi, bisa dibilang akumulasi di sini fase sideways-nya. Lalu di kenaikan terakhir ada AK, BB, CC, LG, PD, RX, KZ di angka 3000-an sampai 3100, 3050 sampai 3100 ya. Ini artinya sekarang berada di supportnya nih, atau ya harga average buy di kenaikan tertinggi terakhir. Oke, kita lihat dari segi teknikalnya di sini, Excel. Oke, dari segi teknikalnya kita bisa lihat di sini. Di sini average buy-nya dan menjadi support ya di sini. Dia bolak-balik. Lalu di sini juga ada average buy dari tanggal ini nih dan dia menjadi support juga di sini. Dan ini adalah support terakhir, kenaikan terakhir yaitu di angka 3000-an. Yang artinya sekarang dia sedang berhadapan dengan resisten yang ada di sini. Sekarang dia berada di resistennya dan dia gagal tembus. Lalu dia sekarang sedang mencoba menembus resistennya dalam bentuk ya dia sedang fase sideways singkat mungkin atau pendek ya. Ya dia ada indikasi dia membentuk flag, bisa juga dia membentuk penan ya. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa, dan sekarang ini lagi mantul. Kemungkinan dia akan mantul di sini untuk swing pendek untuk trading pendek mungkin bisa ya sekitar 3-5% di situ. Lalu dia mundur balik di sini. Dan jadi kalau pengen investasi ya saya sarankan dia sempat fase tertingginya di 6.000. Jadi ya tunggu jebol aja kalau pengen masuk ya. Kalau pengen masuk tunggu jebol nih resisten yang ada di sini nih. Nah, silahkan nanti bisa cicil untuk investasi ya. Kalau dia jebol yang ada di angka 3.360. Tapi kalau dia gagal jebol, ya dia akan mencoba menguji support yang ada di sini. Jadi ya di sini stop loss-nya nih di angka 3.050. Silahkan mungkin bisa cicil beli di sini nih. Jadi kalau dia jebol, alhamdulillah kita punya harga di sini. Tapi kalau nggak jebol, ya cicil jual ketika mentok sini, cicil jual 50%. Kalau dia mantul, beli lagi serok di sini. Dan terus seperti itu sampai dia jebol. Kalau dia jebol, nah nanti dia mantul dulu ke bawah ke sini, nah silahkan beli lagi di sini. Tapi kalau nggak jebol dan dia jebol di sini, silahkan jual nih, stop loss-nya di 3.050. Nanti tunggu di mana? Ya tunggu di sini atau di sini. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dari segi teknikalnya juga di sini sudah jenuh beli ya. Dia sedang fase sideways-nya di sini. Dia sudah sempat dead cross. Lalu kemudian di sini juga dia masih punya power untuk naik ya. Tapi di sini sudah naik sampai di atas 100. Nah, artinya ya mungkin dia akan mungkin sideways panjang kali ya dia. Bisa diulang sideways panjang nih. Ya, tapi baik untuk investasi maupun untuk trading ya. Tadi untuk investasi silahkan beli di sini cicil, tapi kalau jual di sini jual dulu sebagian, nanti average buy ya, di average buy di sini. Nah, silahkan di situ. Ya mungkin itu untuk Excel. Terima kasih untuk semuanya, untuk Ira, lalu kemudian Asa dan juga Excel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.